Bab 54, Terobosan. Ketika manajer kedua mendengar bahwa orang di depannya sebenarnya adalah Chan Daozhen, dia langsung tercengang. Ketika dia melihat penampilan Duen Xiaohua sebelumnya, dia merasa memiliki asal-usul yang luar biasa. Mungkin aku terlalu marah dan tidak memikirkannya baik-baik, tapi sekarang setelah aku memikirkannya baik-baik, kulit kepalaku tiba-tiba terasa mati rasa dan seluruh tubuhku terasa dingin. Jika dia benar-benar ingin menangkap kedua orang ini, apakah dia akan berakhir seperti penjaga di luar pintu? Pramugara kedua menelan ludah dan berjalan dengan cepat, hendak meminta maaf, tetapi dihentikan oleh Jauqi. Chan Daozhen tidak meminta pertanggungjawabannya. Dia jelas tidak bermaksud campur tangan. Niat baiknya telah hilang dan permintaan maafnya tidak ada artinya. Alasan utamanya adalah keinginan Chan Daozhen untuk berbicara terlalu lemah. Hal yang paling benar untuk dilakukan adalah tidak mengganggunya saat ini. Saya hanya bisa mencari kesempatan lain dan pergi ke rumah Chan untuk meminta maaf. Setelah mengetahui bahwa Chan Daozhen akan datang, pelelangan jelas jauh lebih tenang dari sebelumnya. Tidak ada yang berani berbicara keras karena takut mengganggu Chan Daozhen. Di dunia ini, yang lemah sangat berhati-hati di hadapan yang kuat. Di dunia tanpa hukum, pembunuhan adalah hal yang lumrah. Jika ingin panjang umur harus berhati-hati. Semakin banyak orang yang datang, pelelangan dimulai secara normal. Seorang wanita dengan penampilan luar biasa berdiri di tengah panggung dan berkata dengan keras. Item lelang pertama, pedang King Feng menengah tingkat kuning, harga awalnya adalah 100.000 batu spiritual tingkat rendah. Setelah wanita itu selesai berbicara, rumah lelang tiba-tiba terdengar tawaran, suara. 100.000 batu spiritual tingkat rendah. 102.000 batu spiritual tingkat rendah. 100.000. Pada akhirnya, barang ini dibeli seharga ke 130.000. Chan Daozhen hanya menonton dan tidak berniat mengambil tindakan. Lelang semacam ini levelnya terlalu rendah dan tidak hanya tidak berguna baginya, tetapi juga tidak berguna bagi keluarga Chan. Jika Anda membelinya kembali, itu hanya akan dianggap sebagai sampah. Dan dengan identitasnya yang terungkap di sini, jika dia menentukan harga, siapa yang berani mengikutinya? Tapi Chan Daozhen hanya keluar untuk bersenang-senang dan mencari udara segar, bukan untuk membeli apapun. Tiba-tiba, seorang gadis cantik berjalan ke arah mereka berdua sambil memegang 2 gelas air berwarna merah cerah, lalu sedikit merendahkan tubuhnya dan berkata, "Tuan, ini teh naga api yang disiapkan untuk Anda. Jika Anda selesai meminumnya, tolong hubungi saya. Saya akan berada di belakang." Chan Daozhen mengangguk. Gadis itu dengan lembut meletakkan teh naga api di atas nampan di samping. Pada saat yang sama, dia diam-diam menatap Chan Daozhen dengan sepasang mata cerah, wajahnya yang cantik sedikit memerah. Sangat muda dan sangat kuat. Andai saja aku bisa menikah dengannya. Tidak, bahkan menjadi pelayan pun tidak masalah. Pikiran melintas di benak gadis itu, tapi sayangnya Chan Daozhen bahkan tidak melihatnya, yang membuat gadis itu sedikit kecewa. Segera, seiring dengan semakin baiknya barang-barang di lelang Teng Fei, suasana di tempat kejadian menjadi semakin memanas, membuat Chan Daozhen ingin memasuki venue untuk melakukan beberapa trik dan menikmati keseruan penawaran. Namun, pemikiran ini hanyalah sebuah pemikiran, dan dia tidak memasuki tempat tersebut. Ketika ramuan ajaib dilepaskan, seluruh pelelangan benar-benar dalam keadaan heboh, dan suara penawaran terus berdering. Chan Daozhen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Ramuan ajaib? Inilah yang paling tidak dimiliki keluarga Chan. Sebelum pelelangan berakhir, Chan Daozhen berangkat lebih awal dan kembali ke rumah Chan. Tidak ada gunanya tinggal lebih lama lagi, dan dia merasa seperti akan menerobos. Jumlah orang di keluarga Chan telah meningkat secara dramatis dalam 2 hari terakhir, dan tingkat kultivasi yang dikembalikan kepadanya juga meningkat secara dramatis. Melihat Chan Daozhen kembali, kedua penjaga di pintu segera berteriak dengan hormat. "Salam kepada kepala keluarga!" Chan Daozhen mengangguk sedikit dan berjalan ke dalam keluarga Chan. Di halaman King Xin,
Begitu Chan Daozhen duduk bersila, aura yang sangat kuat langsung meledak, mengejutkan anggota keluarga Chan yang sedang berlatih. Mata yang melihat jauh ke halaman dalam penuh dengan keterkejutan. Kepala keluarga telah menembus tahap akhir Nation Soul? Aku sangat gembira. Sebuah terobosan setiap 2 atau 3 hari? Apakah kamu ingin menjadi sesat itu? Kecepatan ini terlalu menakutkan, bukan? Tidak peduli betapa jeniusnya tiada taranya, tidak mungkin dia menjadi begitu jenius, bukan? Setidaknya keluarga Chan belum pernah mendengar kecepatan terobosan seperti itu. Jika keadaan terus berkembang seperti ini, bukankah kepala keluarga akan segera mampu menembus tahap transformasi ketuhanan? Memikirkan hal ini, banyak orang yang merasa kulit kepalanya bermasalah dan segera mulai berlatih keras. Setelah terobosan dalam kultivasinya, Chan Daozhen tersenyum dan merasa sedikit lebih aman. Semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin dia bisa menutupi kurangnya pengalaman bertempurnya. Pada tahap selanjutnya, kualitas bisa langsung menghancurkan segalanya. Tidak peduli seberapa kaya pengalaman bertempur Anda, tidak ada artinya menghadapi kekuatan dan kecepatan absolut. Chan Daozhen menarik napas dalam-dalam dan merasakan kekayaan energi spiritual di udara. Dia tersenyum dan berkata bahwa keluarga Chan menjadi lebih baik. Chan Daozhen berkata, "Chan Wu, minta Chan Sun untuk membawa 3 tetua dari cabang agunan untuk menemui saya." Chan Wu mengangguk dengan hormat. "Ya." Tidak lama kemudian, 3 sosok masuk ke King Sinyuan, yang pemimpinnya adalah orang di depannya adalah Chan Sun, dan di belakangnya adalah pemimpin dari 3 cabang utama. Chan Huan, Chan Penghai, Chan Yi. Mereka berempat membungkuk hormat dan berkata, "Salam kepada Patriark." Kepala dari 3 cabang utama semuanya tampak sedikit ketakutan, tidak tahu mengapa Patriark memanggil mereka. Bagaimanapun, itu hanyalah jaminan, dan jika terjadi sesuatu, Chan Sun akan memberitahu mereka secara langsung. Sangat jarang mereka datang langsung ke King Sinyuan seperti hari ini. Chan Daozhen mengangkat tangannya dan melambai, dan pintu masuk ke alam rahasia energi spiritual muncul di tengah-tengah beberapa orang. Objek ini adalah pintu masuk ke alam rahasia. Disebut alam rahasia energi spiritual. Benda ini mengandung energi spiritual yang kaya. Dapat dipraktikkan dalam retret atau digunakan saat membuat terobosan. Namun, hanya dapat dipraktikkan di jiwa yang baru lahir tahap dan di bawahnya. Itu hanya dapat menampung 10 orang pada saat yang sama. Tahap jiwa yang baru lahir hanya dapat menampung 2 orang pada saat yang sama. Chan Sun, aku serahkan ini padamu, dan para murid dari samping juga dapat menggunakannya. Alam rahasia? Chan Sun terkejut. Ini adalah sesuatu yang dianggap oleh semua kekuatan tertinggi sebagai harta karun. Saya tidak menyangka keluarga Chan juga bisa memilikinya. Kepala dari 3 departemen jaminan utama semuanya tampak bahagia. Mereka tidak pernah menyangka bahwa hal sebaik itu bahkan bisa menjadi bagian dari faksi jaminan. Chan Daozhen melanjutkan. "Kamu bisa masuk dan merasakannya, cukup letakkan tanganmu di atas loh batu itu." Chan Sun mengangguk, lalu meletakkan tangannya di atas loh batu itu. Dalam sekejap, sosoknya menghilang dari tempatnya. Kemudian tak lama kemudian ia kembali ke tempat yang sama lagi. Mata Chan Sun penuh dengan keterkejutan. Kekuatan spiritual di dalamnya begitu kuat sehingga itu adalah tempat yang sempurna untuk terobosan kultivasi. Jika ada dunia rahasia seperti itu, keluarga Chan pasti akan bisa tumbuh lebih cepat. Chan Daozhen juga mengangguk, memandang Chan Huan dan yang lainnya, dan perlahan berkata, "Tidak ada hal besar yang terjadi pada keluarga agunan baru-baru ini, kan?" Chan Huan dan yang lainnya segera membungkuk dan berkata, "Saya ingin melaporkan kepada kepala keluarga bahwa di bawah kepemimpinan penatua Chan Sun, semua yang ada di cabang jaminan seperti biasa." Chan Daozhen mengangguk perlahan dan berkata dengan tersenyum, "Ya, cabang agunan juga merupakan anggota keluarga Chan saya. Bekerja dengan baik untuk keluarga Chan. Kepala keluarga tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk.
Kepala keluarga juga berharap beberapa orang jenius bisa keluarlah dari dahan samping. Sebenarnya tidak ada salahnya meminta ketiga pimpinan dahan samping untuk datang. Saya hanya ingin peduli pada mereka sebagai kepala rumah. Ketika Chan Huan mendengar ini, dia terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kepala keluarga memiliki hubungan sampingan di dalam hatinya yang membuatnya sangat bersemangat. Chan Huan segera berlutut dan berkata dengan hormat, "Terima kasih, Guru." Setelah melihat ini, dua orang lainnya mengikutinya. Bab 55, Changsu. Keesokan harinya, dini hari. Pohon duri tumbuh semakin kuat, dan hampir separuh dari seluruh King Sinyuan hampir terbungkus tanaman merambat dan dedaunan, memberikan perasaan menyegarkan. Chan Daozhen menggeliat, lalu membuka sistem dan memulai lotre hari ini. Lotre berhasil, selamat memenangkan 540 juta batu spiritual tingkat rendah. Lotre berhasil, selamat memenangkan 25 kolam dan mata air spiritual. Lotre berhasil. Selamat, Anda telah mendapatkan karakter yang dipanggil dengan budidaya tahap akhir untuk kembali ke kehampaan dan penyihir formasi tingkat tinggi tingkat Xuan. Akhirnya, ada karakter yang dipanggil lagi di tahap akhir pengembalian menuju kehampaan. Dan ini juga merupakan pengembangan tahap akhir dari kembalinya ke kehampaan. Inilah yang paling ingin didapatkan oleh Chan Daozhen. Gaya akting keluarga Chan relatif flamboyan, mungkin karena kepribadiannya. Pembangunan yang sederhana, itu tidak mungkin. Tapi menjadi publik bukan berarti tidak bermoral, dan dia tidak akan bodoh dan memprovokasi musuh-musuh kuat itu. Atau mungkin itu sangat kuat sehingga dia tidak bisa memprovokasi musuh dalam waktu singkat. Kekuatan Huang Yu di alam Tianxing tidak terlalu kuat. Chan Daozhen memperkirakan bahwa biksu terkuat mungkin hanya berada di tahap Hedao. Dua hadiah lainnya, seperti batu spiritual dan mata air kolam spiritual, tidak terlalu membantu Chan Daozhen. "Panggil!" Dalam sekejap, seorang pria paruh baya yang anggun muncul di depannya dan kemudian berlutut langsung ke arah Chan Daozhen. "Changsu, temui tuannya." Merasakan fluktuasi kuat di tubuh Changsu, Chan Daozhen mengangguk puas. Pada tahap akhir kembali ke kehampaan dan masih menjadi penyihir formasi, keluarga Chan dapat dianggap memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri di hutan belantara ini. Chan Daozhen berkata, "Changsu, tuanku memerintahkanmu untuk membentuk formasi di keluarga Chan. Lakukan yang terbaik untuk membentuk formasi pertahanan terkuat. Kota Menghe juga perlu membentuk formasi untuk melindunginya di masa depan, tapi itu harus diprioritaskan, keluarga Chan." Chang Chu segera berkata, "Ya." Begitu dia selesai berbicara, sebuah suara terdengar di luar halaman. "Tuan, Chan Yun ingin bertemu denganmu." Chan Daozhen segera berkata, "Masuk." Segera, Chan Yun berjalan masuk, dan di belakangnya ada juga Chan Xiang, Chan Shan dan lainnya. Setelah memasuki King Sinyuan, sekelompok dari mereka memberi hormat satu demi satu. "Salam kepada kepala keluarga." Setelah mengatakan itu, Chan Yun menatap Changsu dengan curiga, matanya penuh kesungguhan. "Saya datang." Wajah aneh itu muncul lagi. Kali ini dia tidak akan menjadi bos dalam tahap transformasi lagi, bukan? Begitu mereka pergi, sosok Feng Ling muncul di luar halaman. Dia segera berlari ke arah Chan Daozhen dan mengusapnya dengan penuh kasih sayang. Chan Daozhen mengusap rambut Feng Ling dengan senyuman di wajahnya. Setelah periode latihan ini, kekuatan murid keluarga Chan meningkat pesat. Chan Xiang memiliki formasi pil tingkat keempat, tetapi kekuatan spiritualnya tampaknya agak kecil. Jelas bahwa dia meminum pil pembuka roh untuk memperbaikinya. Chan Yun, formasi ramuan tingkat ke-6. Chan Jin, formasi ramuan tingkat ke-4. Chan Yi, formasi ramuan tingkat ke-3. Chan Shan, lapisan ke-5 alkimia. Chan Kui, dan Ji. Setelah melihat sekeliling, Chan Daozhen mengangguk puas. Jika mereka terus berkembang seperti ini,
kultivasi mereka seharusnya dapat segera menembus tahap nascent soul secara kolektif. Meskipun alam ini agak ilusi, dampaknya kecil. Chan Daozhen berkata sambil tersenyum. Ya, sepertinya kamu tidak menganggur selama periode ini. Melihat kepala keluarga tersenyum, semua anggota keluarga Chan menghela nafas lega, karena takut Chan Daozhen tidak akan puas. Chan Daozhen mengeluarkan beberapa tas Qiangkun dan melemparkannya ke arah Chan Yun. Ini adalah 500 juta batu spiritual tingkat rendah yang dapat digunakan untuk budidaya atau untuk membeli sumber daya lainnya. Sebagian besar sumber daya budidaya yang ia dapatkan dari setiap undian adalah itu obat mujarab. Namun selain pil, masih banyak juga materi surgawi dan harta duniawi yang masih memberikan manfaat besar untuk budidaya. Anda dapat menggunakan batu spiritual ini untuk membeli sumber daya budidaya lainnya. 500 juta. Chan Yun merasa pusing karena banyak sekali batu spiritual. Untungnya, ada terlalu banyak hal yang mengejutkannya akhir-akhir ini, jadi dia segera sadar. Ikuti perintahmu. Chan Daozhen mengangguk, menuduh Changsu dan berkata, pria bernama Changsu ini adalah master formasi tingkat Xuan tingkat tinggi. Dia akan bekerja untuk keluarga Chan di masa depan, menyiapkan formasi dan sejenisnya. Jika dia punya lakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhanmu. Chan Yun tertegun. Dia berbalik dan menatap Changsu dengan tidak percaya. Penyihir tingkat senior tingkat Xuan. Ini bisa dibandingkan dengan kembalinya ke panggung virtual. Semua orang di keluarga Chan juga tampak tercengang dengan gelombang besar di hati mereka. Kepala keluarga dapat menemukan penyihir formasi tingkat tinggi tingkat Xuan. Sebelum mereka sempat bereaksi, suara tenang Chan Daozhen terdengar lagi. Ngomong-ngomong, kultivasinya juga berada pada tahap akhir untuk kembali ke kehampaan. Jika Anda tidak memahami apapun tentang kultivasi, Anda dapat menemuinya. Jika Anda mengerti tertarik dengan metode pertarungannya, kamu juga bisa. Kamu bisa belajar darinya. Baiklah. Tahap akhir untuk kembali ke keadaan virtual. Kata-kata Chan Daozhen langsung menyentuh hati mereka seperti batu besar. Chan Yun dan yang lainnya semuanya terkejut. Murid mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kembali ke kehampaan. Ini adalah kembalinya ke kehampaan. Chan Yun menelan ludahnya dan tampak kaget. Saya tahu ketika wajah aneh muncul di keluarga Chan, mereka pasti bukan orang biasa. Ya Tuhan! Siapa kepala keluarga? Pada saat ini, Chan Yun benar-benar bingung. Dia menyadari bahwa dia sepertinya sangat asing dengan kepala keluarga di depannya. Tidak, kepala keluarga bukan lagi Chan Daozhen yang asli. Keluarga Chan sedang dalam tahap akhir untuk kembali ke kehampaan siapa yang mereka takuti di hutan belantara ini. Selama tahap kembali ke ruang hampa, dia sudah dianggap sebagai tokoh digdaya teratas di alam liar. Chan Yun memikirkan Duen Xiaohua di depan pintu, bukankah orang itu juga berada dalam tahap pengembalian kekosongan? Changsu menunjukkan senyuman rendah hati. Senang bertemu denganmu. Semua orang di keluarga Chan segera mengembalikan hadiah itu dengan tangan mereka. Orang di depan mereka adalah orang yang kuat di tahap kembalinya. Changsu kemudian menoleh untuk melihat ke arah Chan Daozhen dengan ekspresi yang sangat hormat. Saya akan menyiapkan formasi terlebih dahulu. Chan Daozhen mengangguk ringan, dan kemudian sosok Changsu menghilang seketika. Semua orang di keluarga Chan bingung ketika mereka melihat Changsu, orang kuat di tahap kembalinya, sangat menghormati pemimpin keluarga dan bahkan menyebut dirinya penjahat. Sepertinya tidak bekerja untuk keluarga Chan sama sekali, lebih seperti menyerah langsung kepada keluarga Chan. Tapi mereka benar-benar tidak mengerti kenapa pemimpin keluarga hanya berada di tahap nascent soul. Tapi dia bisa menaklukkan orang kuat seperti itu di tahap Wechon the Void. Oke, mari kita mulai bisnis. Suara Chan Daozhen terdengar, menarik pikiran mereka kembali. Semua orang menekan keterkejutan di hati mereka dan memandang Chan Daozhen dengan serius. Chan Daozhen berdiri, berjalan ke sisi Chan Xiang, dan kemudian segera mengangkat tangannya,
berpikir dalam hati. Gunakan Tianlingen. Dalam sekejap, kekuatan misterius mengalir ke tubuh Chen Xiang. Segera, perubahan mulai terjadi pada tubuh Chen Xiang dan perasaan yang sangat panas muncul. Setelah beberapa napas, sensasi terbakar tiba-tiba meningkat, dan nyala api keluar dari tubuh Chen Xiang, membuatnya merasa seolah-olah dirasuki oleh dewa api. Apa ini? Semua orang di keluarga Chen terkejut. Dibandingkan sebelumnya, aura Chen Xiang 2 kali lebih kuat, dan keadaan ilusi awalnya juga menjadi lebih solid. Chen Daozhen berkata sambil tersenyum. Atribut api, Tianlingen, lumayan. Suara Chen Daozhen seperti guntur, meledak di benak semua orang. Apa? Bab 56, Sekte Hehuan. Merasakan kekuatan spiritual yang panas di tubuhnya, wajah Chen Xiang dipenuhi kegembiraan. Tuan, ini! Sebagai orang yang pernah mengalaminya secara pribadi, secara alami dia merasakannya dengan sangat jelas. Perubahan pada tubuhnya persis sama dengan yang terjadi pada Tianlingen yang legendaris. Secara umum, selama akar spiritual memiliki suatu atribut, ia dapat mengontrol sebagian kekuatan atribut tersebut secara bawaan, dan kekuatan atribut api di tubuhnya terlalu kuat. Bahkan akar spiritual tingkat tinggi pun sangat sulit untuk mencapai tingkat ini. Dan tidak hanya kekuatan atribut api, tetapi juga kekuatan tubuh fisiknya dan kecepatan menyerap kekuatan spiritual telah meningkat pesat. Chen Daozhen berkata dengan tenang. Tuanku telah membangkitkan atribut api akar spiritual surgawi untukmu. Jangan tanya bagaimana aku melakukannya. Chen Xiang tidak punya niat untuk bertanya sama sekali. Dia langsung berlutut dengan ekspresi penuh di wajahnya. Dia berkata dengan gembira. Terima kasih, Guru. Chan Yun, Chan Shan dan yang lainnya juga tampak bahagia. Alasan mengapa keluarga Chen sangat lemah di kota Menghe sebelumnya sebenarnya karena bakat mereka. Bakat keluarga Chen sangat buruk sehingga akar spiritual kelas menengah mereka sudah mencapai batasnya, dan tidak ada cara untuk membuat terobosan untuk memperkuat keluarga. Adapun Tianlingen, dia pasti bisa mencapai tahap menjadi dewa di masa depan. Namun, dibandingkan dengan kelahiran akar spiritual surgawi Chen Xiang, mereka bahkan lebih terkejut bahwa kepala keluarga dapat mengizinkan orang untuk memiliki akar spiritual surgawi yang lahir lusa. Kemampuan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan di seluruh hutan belantara, hal seperti itu tidak pernah terjadi. Ada banyak kasus yang dapat meningkatkan akar spiritual seseorang, namun hal itu hanya mungkin terjadi melalui harta surga dan bumi yang sangat berharga. Tetapi kepala keluarga sama sekali tidak menggunakan materi surgawi atau harta duniawi. Dia hanya melambaikan tangannya dan mencapai efek ini. Chan Yun dan yang lainnya sangat terkejut. Kepala keluarga benar-benar terlalu misterius. Tidak hanya dia bisa maju begitu cepat, tapi dia juga bisa terus-menerus membawa kembali orang-orang yang berkuasa, dan sekarang dia juga bisa memberikan akar spiritual kepada orang lain. Semua yang dia lakukan sungguh mengejutkan dan sulit dipercaya. Chen Daozhen mengabaikan mereka dan terus mengaktifkan Root Tianling untuk Chan Jin. Segera, tubuh Chan Jin meledak dengan vitalitas. Atribut kayu. Akar spiritual surgawi lainnya. Chen Daozhen meminta mereka berdua untuk membangkitkan akar Tianling mereka satu demi satu, yang membuat mereka terkejut sekaligus bahagia. Bisakah saya juga memiliki akar Tianling? Kepala rumah memanggil mereka untuk datang, jadi dia tidak bisa keluar. Wajah Chan Jin penuh kegembiraan. Terima kasih, Guru. Chen Daozhen mengangguk, lalu memandang orang berikutnya dan mulai mengaktifkan untuk yang lain. Tidak butuh waktu lama bagi mereka ke-9 untuk membangkitkan akar spiritual surgawi mereka. Namun, sangat disayangkan bagi Chen Daozhen bahwa mereka semua telah membangkitkan akar spiritual dari atribut 5 elemen, tetapi bukan akar spiritual khusus, seperti guntur, atribut angin, dan lain-lain. Dibandingkan dengan akar spiritual dari atribut 5 elemen,
akar spiritual dari atribut khusus jelas lebih kuat. Tapi tidak masalah. Jika kamu bisa membangkitkan Tian Lingrut, setidaknya kamu akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Chan Yun dan yang lainnya semua tampak bersemangat. Dengan 9 pembudidaya akar spiritual surgawi, apakah kebangkitan keluarga Chan masih jauh? Meskipun sekarang telah bangkit, kebanyakan dari mereka bergantung pada orang luar. Dalam hati Chan Yun, hanya keluarga Chan yang berdiri naik. Saat itulah ia benar-benar naik. Chan Daozhen berkata, "Kalian semua adalah orang-orang yang dihargai oleh pemimpin keluarga kami. Berlatihlah dengan baik dan jangan mengecewakan saya." Dan Chan Yi dan Chan Xiang, karena Anda ingin mengembangkan kekuatan Anda sendiri, Anda harus menunjukkannya. Pemimpin keluarga ini menantikannya. Kekuatanmu akan terkenal di hutan belantara dan bahkan seluruh alam bintang surgawi di masa depan. Mendengar kata-kata ini, Chan Yi dan Chan Xiang semuanya terkejut. Apakah itu terkenal di wilayah Daselet, atau bahkan di seluruh alam bintang surgawi? Sejujurnya, mereka tidak pernah memikirkan hal seperti itu. Chan Xiang dan Chan Jin keluar untuk menciptakan kekuatan mereka sendiri, terutama karena mereka dipengaruhi oleh Chan Daozhen, tetapi kenyataannya mereka tidak memiliki arah. Chan Yi membuka kamar dagang Jiwan lebih karena hobi. Pada saat ini, kata-kata Chan Daozhen memberi mereka arahan kemana mereka harus pergi di masa depan. Chan Yi, Chan Xiang, semuanya tampak hormat dan berkata dengan nada nyaring dan kuat, "Kami akan memenuhi harapan tuan keluarga." Chan Daozhen mengangguk puas dan kemudian berkata kepada Chan Yun, "Kamu biarkan Xia Heksu dan yang lainnya berkultivasi sendiri. Replika latihan, dan kemudian bangun pavilion pengumpulan sutra di keluarga Chan dan letakkan semua latihan di dalamnya. Kekurangan keluarga Chan dalam latihan terlalu jelas dan perlu diperbaiki." Untuk praktisi, latihan membawa bantuan yang datang sangat dahsyat. Apalagi setelah tahap Nascent Soul, hampir semua pertarungan terjadi antara kekuatan supernatural dan mantra, pentingnya skill bisa dibayangkan. Chan Yun segera mengangguk dengan hormat. "Ya." Pada saat ini, semua orang di keluarga Chan sangat menghormati Chan Daozhen. Chan Daozhen bukan hanya pilar pendukungnya, tapi juga keyakinan di dalam hati mereka. Nampaknya selama Chan Daozhen ada, semua orang di keluarga Chan akan merasa aman. Chan Daozhen mengangguk. "Tun!" Chan Yun dan yang lainnya segera memberi hormat dengan hormat, lalu berbalik dan pergi, dengan kegembiraan di wajah mereka. Setelah mereka pergi, Chan Daozhen kembali ke halaman belakang dan berbaring di ranjang pohonnya, dengan wajah penuh kegembiraan. Saatnya bersantai lagi. Chan Daozhen hanya memicingkan matanya sebentar ketika suara Chan Yuanliang terdengar dari luar halaman. "Tuan, Chan Yuanliang meminta untuk bertemu denganmu." Chan Daozhen berdiri dan berjalan menuju halaman depan. "Masuk." Chan Yuanliang segera masuk, lalu berlutut dengan hormat. Berkata, "Saya memberitahu kepala keluarga bahwa dunia manusia telah mengerahkan senjata tersembunyi di kota Bayun, kota Wuyu, dan kota Menghe. Namun, karena skalanya belum berkembang, kami saat ini hanya mengendalikan beberapa hal yang lebih besar." Chan Daozhen bertanya, "Ngomong-ngomong, dengarkan." Chan Yuanliang segera berkata, "Baru bulan lalu di kota Wuyu, seseorang berhasil menembus tahap jiwa baru lahir bernama Zheng Chan. Sekarang di kota Wuyu, ada total 5 kekuatan tahap jiwa baru lahir utama. Selain itu, tidak ada peristiwa besar lainnya. Terjadi, hal yang sama juga terjadi di kota Bayun, tidak ada hal besar yang terjadi. Tetapi ada beberapa hal-hal kecil. Wanita muda dari keluarga Lin di kota Bayun telah membangkitkan akar spiritual atribut air bermutu tinggi. Saya mendengar bahwa wanita muda dari keluarga Lin memiliki penampilan yang luar biasa dan kecantikan yang langka. Hasilnya, dia tertarik oleh sesepuh agung dari sekte Hehuan. Dan sesepuh agung dari sekte Hehuan tidaklah muda, dia tidak berbeda dengan orang tua. Karena itu, keluarga Lin telah menjadi lelucon di kota Bayun." Sekte Hehuan. Chan Daozhen mengerutkan kening. Sekte ini bukanlah hal yang baik.
Saya dengar mereka mempraktikkan teknik kultivasi ganda. Seperti menerima murid, sebenarnya mereka sama sekali tidak merekrut murid, melainkan orang yang cocok untuk berlatih teknik kultivasi ganda. Sebagai seorang murid, jika Anda telah berlatih kultivasi ganda, Anda harus mencari seseorang untuk melakukan kultivasi ganda. Dalam hal ini, izinkan saya, guru saya, melakukannya untuk saya. Baik pria maupun wanita adalah sama di sekte Hehuan. Chan Daozhen masih ingat bahwa pernah ada seseorang di kota Menghe yang dibawa pergi oleh sesepuh wanita dari sekte Hehuan. Setelah itu, guru dan muridnya. Tentu saja, ini semua adalah berita yang datang ke kota Menghe kemudian, dan Chan Daozhen tidak tahu apakah itu benar atau salah. Namun hal tersebut tentu saja tidak jauh dari kebenaran. Namun, meskipun sekte Hehuan mempraktikkan teknik budidaya ganda, tidak seperti kultus iblis yang memanen yen dan mengisi kembali yang, melainkan mengikuti jalan yang benar. Setelah budidaya ganda, satu sama lain akan meningkatkan budidaya mereka. Namun dari sudut pandang etika, sekte Hehuan selalu memiliki reputasi yang sangat buruk.